barangkali ada di antara kita yang sudah harus ganti oli, ganti ban, ganti macam-macam, itu masuk bengkel. Jadi yang apa yang harus diperbaiki? Ternyata pada diri manusia itu ada 4 hal yang selalu saling mempengaruhi. Yang pertama, pada setiap manusia itu ada karakter ingin selalu menjadi orang baik. Karakter ini juga kuat. Karakter ini sebenarnya mewakili malaikat. Jadi manusia itu sebenarnya juga punya kemalaikatannya, itu ada. Jadi kalau melakukan kebaikan itu senang. Kalau melakukan yang gak baik itu sebenarnya tidak senang, itu ada. Cuma selain karakter yang malaikat itu, masalahnya kita juga punya karakter iblis. Jadi iblisnya itu yang selalu pengennya melakukan yang gak benar. Kalau melihat orang tersesat itu senang, melihat orang susah itu senang, ya. Itu saling mempengaruhi antara malaikat dan iblis, itu ada dalam diri kita. Selama 11 bulan di luar Ramadan, kita nggak tahu mana yang paling dominan di antara dalam diri kita itu. Apakah malaikatnya yang muncul atau iblisnya yang muncul? Setiap kebaikan itu selalu akan disandarkan kepada malaikat. Orang itu kalau melihat orang baik banget, maka orang akan mengenal dia bukan manusia, itu malaikat. Tapi sebaliknya, begitu melihat orang kok gak bener setengahnya, oh dia itu bukan manusia, itu apa, itu setan. Jadi karakter ini luar biasa. Yang ketiga, ada karakter hewan. Hewan ini dibagi 2. Hewan yang pertama itu pengumbar nafsu. Jadi yang ada dalam pikirannya itu hanya bagaimana makan, bagaimana minum, bagaimana bersenang-senang dengan pasangannya dan seterusnya, pokoknya pengumbar nafsu. Karakter hewan seperti ini ada dalam diri manusia. Sebenarnya ini lebih diwakili oleh kambing, sapi dan lain sebagainya, itu ada pada manusia. Manusia kok hanya pikirannya dari bangun sampai tidur lagi, kok yang dipikir hanya makan, minum, berarti ya memang dia itu bukan manusia lagi, tapi kambing, sederajat dengan itu. Nah, yang ketiga, karakter hewan yang bukan pengumbar nafsu, tapi hewan yang hewan buas. Kalau kiai lama dulu menyebutnya satu galak, hewan yang apa namanya, tidak mau kalah, pokoknya pengennya mengalahkan, berantem terus berantem. Model kayak gini juga ada pada kita, nggak mau kalah. Keluar dari masjid, habis sujud keluar dari masjid, senggolan soal sendal saja sudah berantem. Itu ya nggak apa, ya memang karakter orang itu ada karakter hewan buas. Nah, ketika di luar Ramadan ini kadang-kadang kita dikalahkan unsur malaikatnya yang lebih menonjol unsur iblisnya, kadang-kadang yang lebih menonjol unsur hewan pengumbar nafsunya atau bahkan hewan buasnya. Nah, Ramadan inilah sebenarnya yang menjadikan 4 karakter itu kemudian ditata ulang dengan Ramadan. Memang dimulai dari mengendalikan nafsunya melalui makanan, dikurangi makannya, dikurangi minumnya, bahkan tidurnya pun dikurangi. Bersenang-senang dengan istri, suami istri dikurangi. Artinya apa? Unsur hewannya mulai dikendalikan, unsur kemalaikatannya dimunculkan.
Maka jangan heran kalau di Ramadan ini kita gampang sekali melakukan kebaikan, itu karena memang unsur malaikatnya lebih mencuat ke permukaan. Oleh karenanya jangan terlalu GR kalau sekarang itu ya jadi orang soleh, karena memang suasana kondusif itu dari orang soleh. Jangankan kok di masjid, masuk mall itu musiknya itu musik religi. Jadi Ramadan ini untuk menjadi orang soleh itu cukup mudah, karena unsur kemalaikatan kita itu lebih mencuat. Akan tetapi yang diinginkan oleh Allah dengan diturunkannya Ramadan, kita berada di bulan Ramadan, ini sebenarnya bukan untuk mematikan keempat-empatnya karakter itu tidak, tapi menjaga keseimbangannya. Ternyata manusia itu juga enggak diinginkan oleh Allah menjadi malaikat terus-menerus, itu juga enggak. Alam ini tidak akan berkembang kalau penghuninya seperti malaikat. Butuh karakter, nafsu, bahkan butuh iblis juga. Jadi kebaikan itu kadang-kadang muncul setelah adanya keburukan. Maka iblis itu penting, dihadirkan oleh Allah itu penting untuk kita menata ulang. Maka di Ramadan ini kita sebenarnya sedang ditata ulang struktur yang ada dalam kehidupan kita, kejiwaan kita, ini ditata ulang untuk kemudian menjadi orang yang bertakwa. Di dalam Al-Quran dinyatakan orang bertakwa itu ternyata bukan karakternya malaikat, itu bukan. Malaikat itu tidak pernah bermaksiat. La ya'sunallah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru. Bahkan semua perintah Allah dikerjakan, tapi tidak pernah malaikat itu disebut sebagai al-muttaqin. Enggak pernah sebagai orang sosok yang bertakwa, tidak. Bahkan malaikat itu, sesoleh itu, tidak pernah ada cerita malaikat masuk surga. Enggak ada. Karena apa? Kebaikannya malaikat itu tidak ada tantangan, nggak ada godaan, nggak ada apa untuk menjadi soleh, ya gampang bagi malaikat. Nah, manusia beda. Ini kenapa Adam itu diturunkan dari surga ke bumi. Mestinya kalau Adam nggak turun, kita itu sudah berada di surga. Tapi masalahnya, kalau kita menjadi orang yang hidup di surga tanpa perjuangan, maka surga itu terasa hampa, nggak ada perjuangan. Kayak orang tanpa lomba, tanpa apa-apa, dikasih hadiah, dikasih piala juara, itu hampa, rasanya nggak ada maknanya. Tapi kita diturunkan, kemudian kita lahir di muka bumi, ada setan, ada macam-macam, sehingga kita berjuang ketika kita beribadah menjadi pemenangnya untuk masuk surga menjadi bermakna. Saya kira di Ramadan ini tetap kita jadikan sebagai media untuk kita menata ulang, untuk kemudian kita akan masuk 11 bulan kemudian, sehingga menjadi orang yang senantiasa hidup dalam keseimbangan. Allahumma fiqla wa biqarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.